warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvina Nurhalisa dari Politeknik Negeri Semarang dari kelas 4 MBIB. Untuk kali ini saya akan membahas mengenai ilmu bangkrut dan fokusnya kita akan membahas mengenai penyebab kebangkrutan terbesar. Untuk penyebab kebangkrutan terbesar ada 7 poin. Dan poin yang pertama adalah rugi panjang. Rugi panjang ini diakibatkan karena ada permasalahan yang tidak segera ditangani dengan cepat dan tegas. Rugi panjang ini bisa diakibatkan karena pelaku usaha tidak pandai menargetkan pasar. Dalam menargetkan pasar, kita mengenal adanya hukum semut. Di hukum semut ini kita belajar mengenai jenis semut, sarang semut, pengundang semut, jalur semut, dan terlihat semut. Hukum semut tersebut merupakan penggambaran dari kita untuk menargetkan pasar dari usaha yang kita jalankan. Jika kita bisa memenuhi semua syarat pada hukum semut, niscaya usaha kita akan melaju dengan pesat. Kemungkinan selanjutnya yang mengakibatkan rugi panjang adalah salah perhitungan. Untuk menghindari adanya salah perhitungan, kita bisa mengikuti 7 disiplin finansial. Disiplin yang pertama adalah pisahkan rekening pribadi dengan rekening perusahaan. Yang kedua adalah budgetkan pengeluaran bulanan. Yang ketiga adalah buat proyeksi arus kas. Yang keempat, buat laporan arus kas. Yang kelima adalah pisahkan akunting dengan kasir. Yang keenam, hindari uang menginap di karyawan. Dan yang ketujuh, cek stok secara berkala. Untuk penyebab dari rugi panjang yang selanjutnya adalah idealis namun tidak realistis. Idealis namun tidak realistis di sini bisa terjadi karena optimisme buta, bisa karena melewatkan tren, dan juga bisa karena demand yang kecil. Untuk cara melakukan perubahan agar kita bisa tidak tertinggal, kita harus menginovasi produk kita. Yang kedua, kita bisa pindahkan tempat usaha kita untuk mengikuti pasar yang memang cocok dengan usaha kita. Dan yang ketiga, perbaiki cara promosi kita. Penyebab kebangkrutan terbesar yang kedua adalah laba semu. Laba semu di sini adalah ketidakmelayakan finansial dan biasanya terjadi pada perusahaan yang berkutat pada hutang piutang. Cara mengetahui apakah usaha kita mengalami laba semu atau tidak bisa kita lihat dengan penjualan yang meningkat namun piutang juga meningkat. Yang kedua, kas kita tetap namun barang terus berkurang. Dan yang ketiga, penjualan kita baik namun cash flow sangat rendah. Untuk mengantisipasi adanya laba semu di usaha kita, yang pertama bisa kita lakukan adalah negosiasi dengan pemasok. Apakah kita bisa membayar saat pelanggan membayar kepada kita? Yang kedua, negosiasi dengan pelanggan kita. Apakah mereka bisa membayar lebih awal dari jatuh tempo yang seharusnya atau malah syukur-syukur bisa membayar secara tunai? Dan yang ketiga, pelaku usaha harus menyiapkan modal untuk kegiatan operasional dan produksi secara kurang lebih 3 bulan. Penyebab kebangkrutan terbesar yang ketiga adalah faktor orang lain. Faktor orang lain ini diakibatkan oleh kepemimpinan yang rancu dan juga kepercayaan tanpa kontrol. Keangkrutan dalam poin ini bisa diakibatkan karena tertipu, kecolongan, atau mungkin ribut dengan mitra usaha. Untuk mencegah kerugian faktor orang lain ini, kita bisa menerapkan kepemimpinan dengan 3 hati. Yang pertama adalah memimpin dengan hati. Yang kedua adalah memimpin dengan hati-hati. Dan yang ketiga, hati-hati, mereka juga punya hati. Penyebab kebangkrutan yang keempat adalah tak terduga. Biasanya terjadi karena ada optimisme buta dari pelaku usaha. Penyebab kebangkrutan tak terduga ini biasanya terjadi saat pelaku usaha sudah mencapai suatu target. Pada saat itu, biasanya mereka hanya berpikir soal pedang dan tidak memikirkan perisai. Sehingga mereka hanya terus melaju usahanya tanpa tahu batasan-batasan yang memang harusnya stop dilakukan oleh pelaku usaha. Untuk menghindari penyebab kebangkrutan tak terduga ini bisa dilakukan dengan asuransi. Namun perlu diingat oleh pelaku usaha bahwa asuransi di sini adalah sebuah perlindungan dan bukan investasi. Penyebab kebangkrutan yang kelima adalah teknisi karatan. Teknisi karatan di sini adalah suka menepuk dada dan mengabaikan perubahan. Biasanya, hal ini terjadi karena pelaku usaha meniadakan kepercayaan kepada orang lain atau berusaha menepuk pundak orang lain. Kemungkinan yang kedua adalah karena pelaku usaha tidak mau belajar untuk mempercayai orang lain.
Jika seorang pelaku usaha mengalami teknisi karatan ini, biasanya usahanya hanya berlaku secara tempo, yaitu tempo-tempo buka, namun juga tempo-tempo bisa tutup. Agar pelaku usaha terhindar dari teknisi karatan ini, bisa dilakukan dengan cara yang pertama, setelah melakukan usaha kurang lebih 1 tahun, cobalah untuk percaya dan mendelegasikan pekerjaan rutin kepada karyawan. Yang kedua, jangan tunggu kondisi cukup untuk menggaji karyawan. Yang ketiga, buat sistem sedikit demi sedikit. Yang keempat, belajar ilmu kepemimpinan dan juga komunikasi. Yang kelima, mulailah untuk mencoba menepuk pundak orang lain. Dan yang keenam, jangan takut untuk merekrut orang lain dan mengakui orang lain lebih pintar dari kamu sendiri. Untuk penyebab kebangkrutan yang keenam adalah diri sendiri. Kesalahan yang biasanya dilakukan oleh pengusaha adalah menggunakan uang perusahaan untuk keperluan pribadi. Biasanya ini diakibatkan karena menikah dengan orang yang boros, pola hidup yang glamor, bermain judi, menyicil yang melebihi dari penghasilan, meminjamkan uang perusahaan ke keluarga, penggunaan kartu kredit yang melebihi kapasitas, dan juga hidup gengsi. Untuk mengantisipasi adanya kesalahan dengan mencampurkan keuangan pribadi terhadap keuangan perusahaan atau sebaliknya, kita bisa mengantisipasinya dengan cara memisahkan rekening pribadi dan juga rekening perusahaan. Yang selanjutnya, jangan pernah memikirkan untuk menggunakan uang orang lain maupun uang perusahaan untuk meminjamkan kepada orang lain. Yang selanjutnya, beli kebutuhan saja. Dan yang terakhir yang paling penting adalah rontokkan hidup gengsi. Penyebab kebangkrutan terbesar yang ketujuh adalah komplikasi. Komplikasi ini terjadi karena banyak masalah kecil yang tidak segera dibereskan, sehingga menumpuk dan menjadi pedang yang kusut. Cara mengantisipasi komplikasi adalah dengan saat kamu sudah mengetahui ada masalah di usahamu, segera coba perbaiki dan jangan mengulur-ulur waktu. Setelah membahas penyebab kebangkrutan terbesar, saya akan menjelaskan 5 tips bangkit dari bangkrut. Adalah riset. Riset di sini adalah memulihkan diri dan menghapus hal-hal yang tidak berkaitan dengan bisnis. Yang kedua adalah penerimaan kondisi. Penerimaan kondisi di sini maksudnya kamu harus menerima kalau kamu mengalami kebangkrutan, akan tetapi jangan diratapi. Sebaliknya, kamu harus mencoba untuk bangkit dari kebangkrutan tersebut. Yang ketiga, urai benangnya. Untuk mengurai benang sendiri, kamu tidak boleh memaksakan kondisi, tapi juga tidak boleh membiarkan kondisi. Untuk menguraikan benang yang sedemikian kusut, kamu harus pilih salah satu benang yang diurutkan melalui prioritas kamu. Yang keempat adalah penanganan utang. Untuk menangani utang sendiri, kamu bisa meminta tolong dengan kerabat terdekat ataupun dengan lembaga profesional. Dan yang terakhir yaitu fokus ke bisnis. Yang terpenting adalah bagaimana kamu bisa fokus ke bisnis kamu dan tidak memikirkan hal-hal yang buruk yang sebenarnya mungkin bisa diatasi tanpa kamu harus takuti berlebihan. So, tadi itu materi mengenai penyebab kebangkrutan terbesar dan juga 5 tips untuk bangkit dari bangkrut. Semoga materi ini dapat membantu teman-teman semua yang sedang merintis usaha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.